Saya cuan $50. Ya Jess, itu kita kalau ngomongin masalah bisnis itu, kalau ngomongin cuan itu happy banget ini. Beneran happy banget kalau ngomongin cuan. Karena apa? Karena dengan cuan maka kita bisa investasi. Kalau kita nggak punya cuan, susah mau investasi. Ya, saya sekarang menuju ke plat B. Jam berapa ini? Jam 4.25, 16.25 saya menuju ke plat B. Ngawi, Surabaya, Kertosono, Boyolali, Semarang. Nah, saya ambil yang Semarang. Ya, Jess. Gini, ini ada pertanyaan ini ya, Pak. Kalau lambungnya sudah luka, kira-kira suplemennya apa? Kasus seperti ini banyak ya, Jess. Saya udah nangani banyak orang nih, bukan cuma puluhan, ratusan yang punya kasus masalah lambung ini. Kamu percaya boleh ndak boleh? Ya, pintu gerbang yang namanya penyakit itu munculnya dari masalah lambung. Salah makan, Pak? Enggak salah makan. Terus kalau enggak salah makan apa, Pak? Ya salah waktunya. Ya, orang yang terbiasa tidak sarapan, dia akan lebih sehat ketimbang yang sarapan. Itu catatan yang harus kamu benar-benar perhatikan baik-baik. Ya, orang yang tidak sarapan, dia lebih sehat ketimbang yang sarapan. Orang yang tidak sarapan, maka asam lambungnya lebih dahsyat, lebih sakti ketimbang yang sarapan. Beda dengan dunia motivasi ya. Kalau dalam dunia motivasi yang namanya penghasilan, seringkali disebutkan burung yang bangun lebih pagi, maka dia akan mendapatkan lebih banyak cacing. Itu kalau dunia motivasi seperti itu. Burung yang bangun lebih pagi, dia lebih banyak mendapatkan cacing ketimbang yang bangunnya lebih siang. Ayam juga begitu, makanya ayam itu bangunnya pagi banget. Jam 4 aja dia udah kukuruyuk, Jess, kalau ayam itu. Ya. Tapi dalam dunia kesehatan nggak bisa. Jadi satu sisi boleh diambil, tapi sisi yang lainnya nggak boleh diterapkan. Terutama untuk masalah kesehatan. Untuk masalah kesehatan, zaman sekarang jangan samakan dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu lapar itu karena busung lapar. Kalau zaman sekarang kamu harus lapar. Itu kalau zaman sekarang. Kenapa? Karena udah terlalu banyak yang dimakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan untuk makanan sel tubuh. Apa itu? Ya nasi-nasian dengan jenisnya yang macam-macam itu. Ya, tepung-tepungan dengan jenis yang macam-macam itu. Nasi itu kan banyak contohnya. Banyak banget itu nasi itu. Nasinya tidak salah. Nasinya tidak salah. Tapi mulutmu yang salah. Kenapa? Karena kamu makan nasi tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, sehingga mulutmu yang salah, bukan nasinya. Tepung, ya, tepung-tepungan, tepung yang diolah jadi mie, tepung yang diolah jadi jajanan, tepung yang diolah jadi cemilan, tepung yang diolah dengan ngawuran. Nah, itu semuanya itu yang menjadi masalah. Sehingga sekarang ini orang yang tidak makan itu sedikit lebih orang yang tidak makan itu lebih sehat ketimbang dari orang yang makan. Nah, kalau udah modelnya kena luka lambung atau tukak lambung, ya, ini lambungnya udah luka, ya mau tidak mau kamu harus kembali kepada siklus tubuhmu. Apa, Pak, siklus tubuhnya? Ya tidak sarapan dan tidak makan malam. Kenapa tidak sarapan dan kenapa tidak makan malam? Kamu ikutin siklus frekuensi otak aja. Gelombang otak aja, itu yang paling simpel itu. Gelombang otakmu bangun tidur, itu kamu mengarah dari otak gelombangnya delta, naik ke theta, naik ke alfa, baru naik ke beta. Itu gelombang otak waktu pagi, bangun tidur. Itu sebabnya ketika kamu bangun tidur, ya, itu yang paling bagus adalah afirmasi. Yang paling bagus adalah kamu menyebutkan keinginan. Yang paling bagus adalah kamu kamu menyebutkan, mengucapkan yang namanya tujuanmu. Dari bangun tidur, kondisi delta, ya, delta naik ke theta, naik ke alfa, naik ke beta. Itu kondisi otak seperti itu. Nah, saat otakmu di alfa dan theta, ya, kalau bangun tidur mah theta menuju ke alfa,
itu sangat top banget ketika kamu membuat afirmasi. Itulah sebabnya ketika kamu berhubungan dengan religi, kamu diajari doa. Doa. Kenapa? Di doa itu, karena di doa itulah ketika kamu bangun tidur, maka otakmu dalam kondisi theta menuju ke alfa sebelum ke beta. Doamu menjadi doa yang sakti. Akhirnya karena doamu menjadi sakti, kamu memiliki keyakinan kepada Tuhan lebih dari orang-orang yang lain gitu. Ya, padahal sebetulnya kondisi itulah kondisi kamu membawa semua keinginan kamu menjadi kebutuhan. Kondisi otak seperti itu gitu. Tapi kan kamu salah. Doamu bukan membentuk tujuan, tapi membentuk keluhan. Ya Tuhan, hidup kok susah kayak gini. Ya, itu tambah susah kamu. Makanya saya kalau ngajari doa, jangan ngemis. Tuhanmu itu raja. Tuhanmu itu pemilik alam semesta. Jangan minta, jangan ngemis, tapi puji dia. Nah, itu baru afirmasi yang top. Ya, nah itu dia. Makanya saat-saat seperti itu tidak butuh yang namanya sarapan, tidak butuh yang namanya makan gitu. Makanya saya bilang sarapan terbaik adalah tidak sarapan. Nah, malam harinya kenapa tidak perlu makan? Karena malam harinya otakmu dari beta harus didesain dengan kondisi situasi yang ada di sekelilingmu. Dari beta turun ke alfa, turun ke theta, baru kemudian bisa tidur pulas. Kalau enggak, kamu enggak bisa tidur. Ya, jam 9, jam 10 masih mikirin makan. Jam 11 masih nyari nasi goreng. Jam 11 masih nyari martabak. Ya bagaimana kamu mau bisa membuat otakmu dari kondisi beta turun ke alfa, turun ke theta, turun menjadi delta? Nggak bisa. Makanya kamu menyalah-nyalahkan dengan sebutan yang namanya insomnia. Insomnia itu nggak ada, Jess. Insomnia itu kegoblokan yang kamu bangun sendiri. Nggak ada insomnia. Tidak ada insomnia. Beneran, tidak ada insomnia. Insomnia itu kebodohan yang kamu bangun. Berdasarkan kata mereka, akhirnya kamu dikasih obat tidur. Akhirnya kamu dikasih obat penenang sehingga kamu bisa tidur. Nah, itu yang membuat jadi rusak kan dirimu kan. Padahal nggak kepake. Tubuhmu itu ya, otakmu ketika bisa berhasil dari beta menuju ke theta, menuju ke theta dan kemudian masuk ke delta, itu otakmu memproduksi yang namanya hormon namanya apa itu? Melatonin. Hormon melatonin itu diproduksi supaya kamu tidurnya pules, nyenyak. Nah, kalau kamu tidurnya nyenyak, kamu awet muda. Tidurnya nyenyak, kamu fresh. Nah, kamu kan nggak bisa. Karena apa? Ya karena otakmu masih di beta terus. Mau dibawa ke theta, mau dibawa ke alfa, nggak bisa. Dibawa ke theta apalagi. Nah, akhirnya kamu nggak bisa tidur. Akhirnya nggak bisa tidur, kamu nyalahin yang namanya insom. Insom itu nggak usah disalahin. Insom itu ya gara-garanya dirimu sendiri itu insom. Nah, terus apa yang dikerjakan, Pak? Ya makanya batasi makan terakhir jam 5 sore. Batasi makan terakhir jam 6 sore. Jangan lebih dari itu. Kalau kamu lebih dari itu, mamanya kamu makan kayak saya jam 7 malam. Ya jam 7 malam sampai 2 jam ke depan, kamu harus membuat tubuhmu rileks. Nggak bekerja apapun. Kalau kamu jam 7 malam kamu makan, masih beraktivitas, ya tubuhmu nggak bisa rileks. Ya, kalau tubuhmu nggak bisa rileks, bagaimana caranya kamu bisa tidur nyenyak? Nggak bisa. Nah, untuk yang masalah lambung ini, ya itu dia caranya. Tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu kunci. Terus suplemennya, kalau mau minum suplemen, ya terbaik racikan macin lah yang paling murah. Kalau enggak, ya mau enggak mau ada liposomal glutathione, MCT, probiotik, D3K2, propolis, royal jelly, kamu harus minum semua. Terus ada tambahan lagi supaya enggak kena kram, ya kamu harus mengkonsumsi yang namanya magnesium. Banyak banget kalau bicara masalah suplemen. Tapi latih aja, tidak sarapan. Bangun tidur minum racikan macin, hari-harimu minum racikan macin, tidak sarapan, tidak makan malam. Nah, coba aja. Siapa tahu dengan itu nutrisinya bisa bagus lagi untuk tubuh, dan itu sangat baik banget untuk kesehatan. Ya, jangan diobati, nanti diprasel